A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu di Nabawi ini, Nabawi School, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang mendatangkan keberkahan, karena kita datang untuk menuntut ilmu dan janji Allah Jalla wa'ala Tabaraka wa ta'ala, Allah akan berikan kemudahan untuk masuk ke surganya Allah nanti insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia ke surga insyaallah. Dan kita akan diberikan kemudahan untuk bisa menjadi penghuni surga. Baiklah jamaah yang Allah muliakan, kita akan membahas sebuah bahasan yang berjudul Semua Terserah Padamu. Ini lebih mengarah kepada masalah yang dikembalikan ke Allah. Kita sudah maksimal mengerti bahwa yang namanya amal dalam Islam itu betul-betul berkait dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kalau rukun syaratnya sudah, tinggal semua kita serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menjadi hakim buat orang lain. Kita nggak bisa menjadi juri buat agama orang lain. Ya, jadi biasakan menyerahkan semua kepada Allah. Begitu pula manakala kita merasakan sulitnya menjalani takdir dalam hidup ini. Orang yang berilmu, orang yang tahu sekali bahwa yang namanya takdir ini tidak ada kezaliman di dalamnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Maka buat orang yang berilmu, dia akan maksimalkan berbuat baik. Ya, asalkan dia memang tetap berada di atas koridor fitrah dirinya tercipta sebagai hamba untuk beribadah. Ada beberapa hadis yang bisa kita bahas dan mudah-mudahan menjadi pemicu dalam hidup ini. Karena janji Allah nih dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allahu ma'ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih dan diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni. Hadis ini sahih. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad tertulis hadis ini.
bahwa Rasul pernah bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim sab'a marat 7 kali ketika pagi atau ketika sore, jadi zikir pagi petang ya. Beliau mengatakan kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan cukupkan kepadanya urusan dunia dan akhirat. Artinya dunia ini enggak membuat dia lalai gitu loh. Dunia ini enggak membuat dia bertele-tele dalam hidup. Karena kadang-kadang dunia ini membuat kita lambat. Padahal kita telah berbuat baik, tapi kenyataannya memang kita lambat. Kita menjadi orang yang betul-betul terkecoh oleh fitnah dunia. Sendiri bisa menaklukkan dunia, ketika bersama jadi lemot gitu ya. Harusnya kan makin kuat ya, ini terjadi bukan tidak. Terasa tidak seperti yang harusnya. Makanya saya suka bercanda dengan anak-anak muda begitu ya. Kalau memang kenyataan seperti ini ya, sebelum kalian menikah, taklukkan dunia, rubah dunia sebelum menikah. Karena kalau sudah menikah nanti, jangankan merubah dunia, merubah channel TV pun bisa berantem, betul ya? Jangankan menggeser dunia, menggeser gelas yang diatur pun jadi masalah, betul? Ya sebelum itu terjadi, taklukin deh dunia deh. Karena kenyataannya seperti itu. Harusnya enggak ya. Cuma kenyataannya seperti itu. Yang tadinya sendiri berbakti sama orang tua, sekarang ketika sudah berdua bukan saling support, malah enggak berbakti sama orang tua. Banyak. Ini bodoh sekali. Ya, dunia memfitnah dia, terjebak dalam kesalahan. Tapi kalau orang yang berilmu dijamin. Apalagi dia berkata, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ya, ada kemuliaan yang dijanjikan bahwa barang siapa mengatakan cukuplah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, tawakkaltu, di mana aku bertawakal kepadanya, menjadikan Allah sebagai wakil dalam hidup, wa huwa rabbul arsil azim, dan Allah itu Rabb arsy yang azim. Ya, alasannya kuat. Kenapa dijadikan Allah sebagai Rabb? Karena Allah yang menciptakan arsy. Dan kalau sudah bicara arsy, ya betapa azimnya arsy Allah itu, besar. Ya kita nggak ada seujung kukunya. Apa yang mau kita sombongkan kalau udah begitu ya? Masya Allah, Allah jamin. Ya, kita tinggal maksimalin aja apa yang kita perbuat ini. Kalau memang Allah perintahkan, Nabi contohkan, tidak ada konsekuensi lain kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Dia Allah jamin insya Allah nggak ada yang masalah di dalamnya. Makanya cukup Allah, semua terserah padamu ya Allah, gitulah. Saya cuma bisa memaksimalkan saja berbuat baik di atas kehidupan ini. Bicara kita mirip sama ulama sih ya wallahu alam bisawab lah. Tapi kalau bicara mencontoh ulama ya insya Allah lah gitu ya. Pengen sitat kayak Abu Bakar, cuma kan Abu Bakar bukan saya bukan Abu Bakar gitu ya. Pengen kayak ceritaan Umar bin Khattab, cuma kan Masya Allah, Umar bukan saya dan saya bukan Umar, betul? Kalau Allah memberikan kelemah lembutan dari ucapan Umar, saya juga pengen menjadi orang yang bisa mempertontonkan kelemah lembutan dalam ucapan. Kabar gembira itu dekat di mulut Umar, sampai orang kalau melihat Umar bin Khattab semuanya bahagia. Atana Umar datang. Pengen begitu. Kalau saya enggak, tiap nyampe rumah, ya dia datang begitu. Oh berarti punya masalah. Berarti punya masalah. Kalau orang lihat kita takutnya ada masalah, berarti ya harusnya bahagia. Padahal orang tahu Umar ini kan menakutkan, tapi kenapa kok prakteknya nggak menakutkan? Bahkan orang tuh merasa dekat dengan Umar ketika Umar datang. Umar berfungsi, Allah letakkan semua kemungkinan.
Nah, kadang-kadang kita pengen berfungsi, tapi kenyataannya kita nggak berfungsi gitu loh. Kadang-kadang kita pengen berfungsi, tapi kenyataannya kita nggak berfungsi. Kita orang yang nggak berfungsi gitu loh. Ya, pengennya sih kita berfungsi, di mana kita ada, di situ orang merasakan kenikmatan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya mungkin masalahnya banyak lah. Kalau kemarin semalam kita bahas di kegiatan Rabanian situ ada dampak buruk maksiat, yang di dalamnya itu ada pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa maksiat itu membuat si pelakunya makin terhina. Jadi orang sebenarnya sudah berbuat baik, cuma troublemaker, ada aja yang dia buat gitu loh, yang taunya masalah, taunya begini. Maksudnya sih nyuguhin tamu pakai minuman rapi, tau kesandung bahasa tamu gitu, ada aja tuh. Ya nggak tepat, selalu nggak tepat. Ya, selalu saja nggak tepat. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena ternyata memang berbuat baik itu izin Allah loh. Berbuat baik itu izin Allah, nggak pakai teori. Saya pengen banget Ustaz kayak begitu Ustaz, di rumah bikin kajian, geser meja, kemudian posisi dirapiin, kasih mic, saya pengen ngomong, hei, nggak semudah itu. Insya Allah Tat, kalau niat baik mah Tat, dia geser meja, betul ya? Dia beli mic, anak dikumpulin, semua orang rumah dikumpulin, dia mulai ngomong, atu-atu kabur Tat, gitu ya. Karena memang bukan begitu bahasa agama, bukan. Ya, kita jangan terus pengen copy paste, nggak bisa, beda. Yang paham rumah Anda, ya Anda, jangan Anda paksakan ada paham luar ke rumah Anda, belum tentu pas. Ya, kayak kita mau ngomong sama orang Jakarta, ya harus tahu kondisi Jakarta dong. Anda pengen kayak di Saudi, tiap pada maghrib kajian, nggak bisa. Saudi nggak ada macet, kita kan Sudirman Tamrin, Rawamangun dan seputarnya kan, masya Allah. Ini urusan macet aja kita udah nggak ada punya ide belajar, betul ya? Nggak bisa dipaksakan begitu. Oh, berarti kalau kondisi di sini, kalau weekend beda ada tuh ya. Atau kayak tradisi di Arab sendiri, Idul Fitri itu nggak rame. Yang rame apa? Idul Adha. Kenapa rame di Arab Idul Adha? Haji, apalagi ya. Mikir ada apa ya rame? Haji, wukuf. Kita kemarin wukuf juga tuh di seputar ini apa Monas, pada wukuf sampai penuh. Masya Allah ya. Jadi beda tradisi. Kalau di kita yang rame H-7, H+7, betul? Di mana reporter dapat berita banyak dari tuh H-7+7. Di Arab heran, ada apa itu rame -7+7. Ya beda custom, beda kondisi, beda keadaan. Ya, di tradisi di kita tuh ada. Makanya kita coba boomingkan sesuai dengan kondisinya. Iya, Anda yang mengerti. Kalau sudah dikondisikan, hukum rukun dan syaratnya sudah pas, semua terserah padamu ya Allah. Kita yang tahu, mendidik begitu. Ya, kitanya harus paham. Pengen sekolahin anak di Nabawi School, fadhal. Teman saya tuh anaknya pinter Tat, sekolah di sono Tat. Anak saya pasti pinter, belum tentu. Enak aja. Itu anak pinter emang yang pertama memang bawaan pinter. Yang kedua kerjasama orang tua sama guru cakep. Ketiga persahabatan antara anak dengan orang tua kondusif. Ini membuat anak ini nyaman sekolah. Kalau Anda kan cuma pengen anak dititipin keluar jadi orang jenius, nggak bisa begitu. Tidak bisa, harus dipahami dulu sehingga nggak bisa. Baik menurut kita tuh nggak bisa. Baik menurut siapa? Ya menurut Allah. Kita yang tahu. Makanya saya sering bawel. Kenapa anak-anak SD itu belum layak di pesantren? Yang paling layak SMP ke atas. Karena memang kondisinya memang seperti itu. Di mana anak ini ada masa di mana dia harus dekat sama orang tua. Menyimpulkan hidup dari orang tuanya. Makanya bahasa Islam al-ummu madrasatul ula. Ibu yang jadi sekolah buat anak-anaknya. Laisatil madrasah, bukan sekolah yang jadi sekolahnya, bukan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu yang jadi sekolah buat anaknya.
Ya, sampai dia betul-betul bisa menyimpulkan yang ibunya ajarkan standar buat tinggal di pesantren, mandiri dah. Pasca SD tuh ibu agak bawel dikit bu, ya suruh habis makan nyuci piring, biasain sendiri ini. Walaupun nggak bersih, latih aja dulu. Biasakan masuk kamar mandi bawa baju, keluar udah pakai baju, biasain. Biasakan menyusun buku, belajar, dibiasain. Kalau udah terbiasa ke pesantren, dahsyat nih anak. Tapi kalau nggak dibiasakan, ya mungkin dia bisa bertahan. Dia orang yang bisa betul-betul mendapatkan kemuliaan. Mungkin sekali. Nggak nutup kemungkinan. Cuma ya muskilah. Yang ada akhirnya keburukan yang dia rasa. Kok lo bisa buruk Ustaz? Ya iyalah. Karena dia nggak paham bagaimana cara-cara yang Islam yang Allah ajarkan. Gitu loh. Nabi contohkan. Adalah kaifiat yang memang diajarkan. Masya Allah. Makanya cara-cara Islam ini betul-betul menggiring kita menjadi orang yang baik. Karena kalau sudah bicara agama tidak ada kebaikan kecuali apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, ini beberapa hal yang Nabi ajarkan sama kita. Kita merasa punya masa lalu, dosa bakbui di lautan. Oh, kalau ingat dosa Tat kayak kehimpit jabal paling tinggi gitu Tat. Ya maklumlah kalau orang yang baik agamanya itu kalau ngelihat dosa yang kecil seperti setinggi gunung gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, ya dosa segede gunung dia pikir sehelai rambut. Kalau sahabat itu berasanya kayak begitu tuh. Lawang Umar dipastikan sorga ketika Nabi mau menyampaikan beberapa orang munafik di antara sahabat. Umar tuh repot nanya sama orang mulu. Nabi nyebut nama saya gak? Gitu. Tiap orang ditanyain. Padahal dijamin sorga loh. Karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kalau kita yang jadi Umar, ya tenang aja deh. Recommended. Rasul yang ngomong. Tidak, Umar tetap punya rasa khawatir nih hidup tuh alam kemungkinan. Di atas muka bumi ini semuanya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau di atas dunia ini semuanya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, hati-hati. Walaupun mungkin kita sudah rutin sholat, sudah rutin berbuat baik, tetap banyak istighfar, tetap banyak sedekah, tudiul bala. Gitulah. Jangan sampai kita menganggap anak sih udah sholat Tat, tinggal surganya doang. Enak. Doa juga udah Tat, anak sih doa nggak banyak-banyak Tat, sedikit bicara tapi mantep. Oh masya Allah. Anak kau berdoa cuma semodel Tat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya nggak apa-apa, boleh juga. Cuma bukan sekali baca terus nunggu jawaban, bukan. Kenapa? Karena bahasa Islam itu kan Nabi yang mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat suka sekali orang yang mengulang-ulang doa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat suka orang yang mengulang doa. Jadi doa bukan sekali. Kenapa doa diulang? Karena butuh. Dia butuh ampunan, diulang istighfar. Dia butuh Allah, dia minta terus. Mungkin dia merasa rezekinya udah cukup, tapi dia tahu bahwa ini alam kemungkinan, nggak ada yang nggak mungkin di muka bumi ini. Boleh jadi sekarang dia punya rezeki, siapa tahu besok kena tsunami, siapa yang bisa jamin? Makanya kalau orang yang berilmu, oh enggak deh, tetap zikir pagi petang nggak dia tinggalkan. Dia tahu resikonya bahaya kalau dia nggak minta sama Allah. Allah ini muqallibal qulub, membulak-balikan hati manusia. Yaf'alu ma yasha, Allah mengamalkan semua sekehendak Allah. Allahu khaliqul khallaq. Allah khaliqul khallaq. Allah yang mencipta segala semua yang dicipta. Buat Allah semua mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Dia paham rububiyahnya Allah.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha summa qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah salasa marrat haqqan 'ala Allah ayurdiyahu yaumil qiyamah. Masyaallah. Orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. 3 kali aja, pagi 3 kali, sore 3 kali. Haqqan 'ala Allah ayurdiyahu yaumil qiyamah. Pasti Allah ridho padanya ketika hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Ridho hari kiamat. Terpanggil jiwanya ketika wafat untuk menuju akhirat nanti dengan kemuliaan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu bahasa Allah. Hei jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke Rabb kamu yang menciptakan kamu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya hakun Allah ayurdiyahu, karena dia paham rububiyahnya. Enak. Orang kalau sudah paham rububiyahnya Allah, dia tahu sekali bahwa dunia ini alam mungkin. Kalau buat Allah mungkin loh. Lawang jabang bayi di tengah gurun Sahara yang panas, tukang ledeng nggak ada, apalagi Mario Bros nggak ada. Cukup mengentakkan kaki ke pasir, air muncrat. Masya Allah. Mana ada sejarahnya api dingin, betul? Ya, mana ada yang namanya sejarahnya apa namanya api itu dingin. Tapi buat Allah iyalah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, Allah yang bikin api manggil, dinginlah kamu, ya selamatkanlah Ibrahim. Kita jangan sok-sok nyoba tuh. An lagi ngewirit nih Tat, ngewirit biar api dingin Tat, mau buka catering. Masalah gitu ya. Wirid Ibrahim itu mah mukjizat, beda lagi ya. Kita nggak boleh tuh ya, jangan main coba-coba aja. Ana pakai wirid Musa Tat, mau buka usaha ini nih apa air ledeng gitu ya. Idrib bi aswakal hajar fan fajrat isnata asrata ainan. Ketok batu. Itu mujizat Musa. Kita bukan Musa, nggak bisa begitu bahasanya. Cuma di kita ada, iya di kita ada. Di kita ada pengen dianggap kayak nabi, kayak rasul punya mujizat. Itu salah, sudah salah. Di Islam nggak boleh seperti itu. Iya. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang beberapa hadis sih, yang menjelaskan tentang janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihapuskan dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Ada hadis yang mengatakan man qala subhanallah, barang siapa mengatakan maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji miliknya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali subhanallah wa bihamdihi gitu ya. Begitu aja. Mi'ata marrah 100 kali dalam satu hari. Khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Khuttat khatayahu wa in kana misla zabadil bahr. Allah akan hilangkan dosanya walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Tapi yang nggak segampang itu. Karena kalau diperhatikan wirid ini subhanallah wa bihamdihi, ini tasbih yang diucap karena ujian. Orang kalau diuji kan bertasbih, betul gak? Kan orang kalau lagi diangkat seperti orang yang menanjak bertakbir. Kalau lagi diturunin, di down, dihina, bertasbih, gitu loh maksudnya.
Orang cuma taunya kalau kita naik mau jalanan naik kita bertakbir, turun kita bertasbih. Padahal ya enggak hanya itu. Kalau lagi dipuji sama orang bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu da'bus solihin tuh. Orang-orang soleh kalau dipuji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khalas, Allahu Akbar. Kalau didaunin, dihina, dihujat, ditahjir, disakitin gitu ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dia bertasbih. Nah, kalau sampai dikatakan subhanallah wa bihamdihi, ini dia berkata subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali gitu ya. Khuttat khotayahu wa in kanat misla jabadil bahr. Allah akan hapus dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya karena memang cukup ujian, dia bersabar. Dia orang yang diuji, dia yang bertasbih. Dia pun mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Khutat anhu khotayahu walau kana misla jabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Ada usahalah. Bicara hasil maksimalnya, semua terserah padamu ya Allah. Ya, jadi saya sudah maksimal. Ada orang yang cuma gara-gara nolong kucing di tengah jalan masuk surga. Ada orang cuma gara-gara ngasih minum anjing kehausan masuk surga. Tapi ada orang yang apal Quran pasang bom bunuh diri. Bingung gak? Ana jadi bingung nih Ustaz. Ana udah pengen ngapal Quran, cuma lihat yang udah apal pada galak-galak. Mendingan biasa-biasa aja dah gitu ya. Itu kalau kita beragama karena orang tuh begitu. Makanya beragama karena Allah bukan karena orang. Ya bicara nanti gimana kita, urusan kita sama Allah. Makanya kita jangan suka menjadi hakim buat apa yang kita lakukan, jangan. Perlu berilmu lah dalam hal ini gitu ya. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabalil bahr. Hampir mirip. Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan maha terpuji Allah dan segala puji milik Allah, pujian milik Allah 100 kali, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabalil bahr. Dipastikan ampunan buat orang tersebut melalui proses dalam ujian. Ya, jadi Allah kalau sudah uji manusia tidak ada keburukan dalam ujian. Bahkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kan ujian. Asal kamu sabar diuji dengan fitnah, lamma sabaru, apa kata Allah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kan kujadikan untukmu seseorang yang akan membimbing kamu ke jalan yang benar. Lamma sabaru. Kalau kamu sabar. Kalau kamu nggak sabar rusak. Sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Jadi nggak ada alasan, semuanya baik insyaallah. Ini bukti bahwa memang Allah inginkan kebaikan buat kita insyaallah. Ya. Jadi betul-betul ditanamkan kemuliaan yang banyak. Cuma ya lagi-lagi semua terserah padamu gitulah. Artinya kemaksimalan sudah kita lakukan. Kita coba pengen berikan contoh lain dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan benar ya. Saya coba akan rujukan ke beberapa contoh. Karena kadang-kadang dalam hidup ini kita punya sebuah keinginan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya salah satunya apa? Kita pengen rumah tangga kita baik. Kita pengen anak-anak kita baik. Kita pengen keluarga kita baik. Padahal kita sudah berusaha baik tapi hasilnya nggak baik. Nah, ini kan kalau kita nggak paham arti terserah padamu, yang ada kita suuzon sama Allah. Karena kalau menurut perhitungan Ustaz harusnya nggak begini nih. Saya ya nggak sombong lah Ustaz. Insya Allah dulu zaman sekolah mata ya mainnya di fisika lah, ya mainnya di fisika lah.
Artinya betul-betul tempat yang Masya Allah lah. Orang-orang pinter levelnya. Dapat pasangan juga pinter. Berharap nanti ini melahirkan keluarga yang pinter-pinter gitu loh. Ya kenyataannya nggak bisa seperti itu. Kenyataannya tidak bisa seperti itu. Terbukti malah anak yang kita punya nggak seperti yang kita harapkan. Ada masyiahnya Allah. Karena hidup ini bukan kita yang ngatur, tapi Allah yang atur. Iya. Ada bentuk contoh bahwa kita ini pengen sekali tempat di mana kita berada ini menjadi sebuah bentuk kenikmatan. Allah janjikan betul-betul banyaknya kenikmatan dalam kehidupan kita. Cuma kalau kita nggak paham, yang ada adalah keburukan. Usaha kita yang pertama untuk menjadikan tempat di mana kita ada itu sebagai tempat yang baik. Ada usaha yang Islam ajarkan. Usaha yang pertama, Islam ajarkan kita untuk jadikan rumah kita ini sebagai tempat kita untuk mengingat dan menyebut Allah. Kita punya tempat tinggal. Ini contoh nih, sisanya terserah padamu ya Allah, gitu ya. Kita pengen punya tempat tinggal tersebut menjadi penyebab kita mengingat dan menyebut Allah. Kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata, baiti jannati, hadis dari beliau yang Rasul pernah sabdakan ini masyhur, rumahku surgaku. Orang sekarang image rumahku surgaku ya harus mirip surga. Kalau dulu ya nggak ada yang tahu surga, karena kan orang sekarang mengkaji nih. Surga itu tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada air yang mengalir. Dulu di Arab nggak ketemu kondisi yang begitu. Pada hijrah ke Indonesia sampai ke daerah Bogor, banyak cai ngagorojau ya. Wah ini mah surga, ini surga gitu. Ya akhirnya dia bikin kondisi surga itu seperti yang dia lihat, kayaknya kayak surga datat. Karena kan Quran bilang katanya ada air yang mengalir, gitu ya. Fisik yang dibicarakan. Udah dibilang surga itu mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Surga itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kenapa ngomong fisik? Ngayal, nggak ada begitu. Dandan, iya, biar kayak bidadari surga. Kayak pernah tahu, gitu loh. Bukan begitu, bukan. Udah, itu nanti dosa kita kalau ngayalin yang gaib, nggak boleh. Yas'alunaka aniru quli ruhi min amri rabbi. Orang tanya tentang ruh, gaib urusan Allah. Cuma mungkin yang perlu kita pahami, ada ayat yang mengatakan di surat Al-Afan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengatakan, "Masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baital ladzi la yuzkarullah fihi masalul hayy wal mayyit." Riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi pernah bersabda, permisalan masalul bait, permisalan rumah, alladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, seperti kehidupan dan kematian. Ya, ini satu contoh. Jadi kita nggak bicara fisik. Rumah bagus juga kalau nama Allah nggak disebut, ya udah. Walaupun kelihatan bak sorga, penghuninya pada kabur-kaburan. Sorga itu salah satu ciri khasnya penghuninya betah. Ya, ini rumah bagus, penghuninya pada kabur. Kalau dalam hitungan matematik mah semua kumpul di dalam rumah itu. Sampai air terjun ada ditarik ke dalam, betul ya? Gunung-gunungan, pohon apa yang nggak ada di situ? Batu gunung ditarik, kalau berat dibikin sendiri, gitu ya? Masya Allah.
Ini apa yang nggak ada? Batang mejanya aja pohon jati dibelah dua. Pintunya apa gede? Sampai kadang-kadang kita kalau lihat tiap ke rumah situ, ya Allah pintu depan sampai gede, betul 3 meter, 4 meter lebih mungkin kali itu. Masya Allah. Saya lagi mikir orangnya segimana ini? Pas keluar segini orangnya. Kok salah tempatnya sebenarnya. Ya karena hidup ini bukan maunya kita ya. Hidup ini Masya Allah. Tapi bukan itu permasalahannya. Bisa gak rumah yang kau miliki ini kalau memang mewah membuat engkau bersyukur gitu loh. Kalau memang keadaannya pas-pasan membuat engkau bersabar. Karena orang mau rumahnya gede mau rumahnya kecil, enak apa enggak enak, enggak ngaruh, tetap zikir pagi petangnya sama, betul? Kita bangun pagi seger di rumah yang bagus, zikirnya asbahna wa asbahal muluk lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya. Ini kayaknya harus majuin dikit nih. Masih ada 2 bis lagi di luar. Fadhal. Yang laki maju Pak. Kayaknya ibu-ibu masih nggak cukup nih. Fadhal. Salah satu adab dalam majelis itu kita berbagi tempat. Masya Allah. Masih banyak kosong orang laki nih. Kita kalah semangat sama ibu-ibu Pak. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ya, betul-betul memang Allah berikan kemuliaan yang banyak insya Allah. Pengen rumah itu menjadi wadah kita berzikir, tapi kenyataannya nggak bisa Tat. Ya itu malah masyiahnya Allah. Cuma dalam Islam ini ada hukum sebab akibat. Al jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau memang kita perbuat sesuatu yang baik, datang yang baik insya Allah. Sekarang kita lagi bahas pengen rumah kita ini sebagai tempat zikrullah, mengingat Allah dan menyebut Allah. Ima kita setting rumah tersebut membuat kita ingat Allah. Kalau orang dulu suka nulis tulisan kaligrafi, hadza min fadli rabbi. Tulisan yang nggak memodel, semua bisa baca. Kalau orang sekarang kan diputer-puter, apa dia sendiri bingung bacaan apa, gitu ya. Kalau dulu orang tuh memang hadza min fadli rabbi, biar gampang dibaca, gitu ya. Sehingga kalau dibaca gitu, ingat siapa tuh hadza min fadli rabbi, ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah pasti. Ingat siapa? Ingat Nabi Sulaiman. Itu kan ucapan Nabi Sulaiman kan. Ketika dipuji dia dengan kondisinya yang kaya raya dan makhluk yang paling kaya itu Sulaiman. Apa dia kata? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua titipan Allah, kemuliaan Allah. Allah ujikan sama aku agar aku bisa bersyukur atau jangan-jangan aku kufur. Kata Sulaiman seperti itu. Sehingga acap kali dia ke rumah dia banyak bersyukur. Dia nggak terfitnah dengan kenikmatan dunia. Dia orang yang betul-betul bermuhasabah diri. Bahkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs Ibnu Rajab mengatakan bahwa berapa banyak orang-orang yang hatinya bersih itu menangis manakala nikmat dia rasa dari Allah. Kenapa? Karena summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Karena Allah bakal tanya tentang nikmat ini. Ya kita bahagia punya anak, siapa yang nggak senang? Senang banget ya. Tapi hati-hati tuh anak bakal ditanya. Sudahkah kita didik anak-anak kita seperti Allah pengen anak kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sudahkah dia bisa beribadah? Sudahkah dia kenal Allah? Sudahkah dia berteman sama orang soleh? Bahkan kita cuma punya hayalan punya anak yang soleh, sementara anak ditinggal sama mbak babysitter yang nggak soleha. Tapi cuma pengen punya anak yang soleh. Kalau doa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah. Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Ada yang nanya, anak di mana? Allahu a'lam. Ya Allah. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Pengen punya anak yang soleh, anak di mana? Allahu a'lam. Lagi sekolah, lagi belajar kan enak, ada usaha. Cuma pengen anak yang soleh, cuma anak di mana? Wallahu a'lam. Ya nggak bisa, nggak bisa. Ya,
Jadi kayak orang bilang Robbi firli wali walidayah tapi nggak ada usaha deketin orang tua. Aduh, orang tua saya keras, Dad, dibilangin susah, ya Allah. Saya, ya Allah, jadi kalau bukan orang tua sih lain cerita kali dasar. Oh, Masya Allah ya, apa segitunya, iya. Usahanya apa? Ya apa ya paling doa doang, Dad, sekarang. Oh, Masya Allah. Ya Alhamdulillah kalau udah ada usaha tinggal doa, semua terserah padamu ya Allah. Tapi coba, jangan-jangan kita lupa, kita sama orang tua lain dekat. Ya, kita sama orang tua sendiri nggak dekat. Ternyata ada masalahnya di mana? Kita canggung sama orang tua sendiri, sama orang tua orang lain, apa salaman, pelukan, cipika-cipiki sama orang tua kita berapa lama? Pernahkah kita cium pipi kiri, pipi kanan ayah kita? Yang pengen kita ajak pada manhaj yang benar. Kan nggak ada usaha ke sana. Lah kalau cuma Robbi firli wali walidayah, usahanya nggak ada, ya susah. Kalau sudah ada usaha plus doa, ya la haula wala quwata illa billah, semua terserah padamu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Cukup dia mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa, cukup dia Allah yang menjamin. La ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, ya aku bertawakal kepadanya. Alasannya apa? Wa rabbul arsil azim. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya, karena Allah yang punya arsy yang agung. Alasannya kuat. Orang kalau sudah begini, khuttat anhu khotoyahu wala misla jabadil bahr, Allah akan hilangkan semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya, ada usaha lah. Di hadis yang mengatakan masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullah fihi masalul hayy wal mayyit. Kita ada usaha pengen banget, Ustaz, rumah ini dijadikan sebagai kiblat. Maksudnya kiblat apa, Ustaz? Ulama mengatakan bahwa tempat beribadah. Jadi nanti kalau ujian dari rumah itu kita tahu memang rumah ini ya tempatnya ibadah. Ima sabar, ima syukur. Cuma memang ini betul-betul rumah ini kayak kiblat kita ini. Ya, kita nggak fokus di luar tok, di rumah lebih penting. Karena kita nggak pengen jadi orang yang menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kaki nggak nempel di bumi, nggak. Kita pengen menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kaki masih nempel di bumi. Fitrah manusia. Biar bagaimana yang lebih utama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, ya. Dan akan ditanya tentang pemimpinan kalian. Seorang laki-laki pemimpin di rumahnya sendiri. Begitu pula seorang wanita istri pemimpin di rumah suaminya ketika sedang gaib, tidak ada. Rumah lebih utama. Makanya kalau orang yang berilmu, yang dia tahu apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Ini Aisyah loh yang ngomong loh. Di rumah yang cuma tumpukan batu dengan tanah lempung dan kapur. Di rumah yang tidak berlantaikan keramik maupun marmer, pasir. Coba lihat rumah Aisyah, rumah Rasul dulu, samping Nabawi sebelum seperti sekarang. Di rumah tersebut beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena rumah itu betul-betul membuat dia menjadi orang yang bisa mengingat Allah. Di rumah tersebut dia bisa berbakti. Di rumah tersebut dia bisa bersyukur, dia bisa bersabar. Ada hukum sebab akibatnya lah. Surat Yunus ayat 87. Ketika Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Ini contoh rumah dijadikan kiblat di surat Yunus ayat 87. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi, ketika kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Siapa saudaranya Musa? Harun. Antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, yakni
ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal, wa ja'alu buyutakum kiblatan. Kemudian setelah kau ambil rumah tersebut, jadikan rumahmu itu sebagai kiblatmu. Wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin, dan kemudian dirikan sholat serta sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi memang hukum asalnya rumah tuh dari zaman dulu itu dijadikan buat tempat ibadah. Nah yang namanya ibadah tuh harus berilmu. Capek kita diuji sama rumah, Masya Allah. Ya kadang-kadang malah ujiannya ya di rumah. Di rumah kita bisa di luar kita bisa tangkis karena ujian dari depan. Ya. Kadang-kadang dari belakang ini kita nggak tahu ada belati yang menusuk. Ujian. Tau-taunya anak begini, anak begitu, kasak-kusuk dia orang. Bapaknya orang alim, anaknya preman, gitu ya. Nah, padahal tuh perempuan baik banget ya. Ih, suaminya ya Allah, pasti di balik kebaikannya ada rahasia keburukannya. Oh. Itu juga laki tuh bahayanya manusia. Siapa yang nggak suka ngeliat dia ya Allah? Cuma diuji sama istri yang subhanallah. Ah gitu ya. Ya, kita menjadi orang yang galau dengan ujian. Kok begini, kok begitu? Akhirnya kita menimbang sendiri. Saya bingung, Ustaz. Ini teman saya ya Allah, Ustaz. Sholatnya Tat nyaris tidak Tat. Susunannya betul nggak? Dia nyaris nggak sholat Tat, tapi rezekinya gampang. Demi Allah Tat, saya berani adu sholat sama dia Tat. Adu sholat. Maksudnya banyakan dia sholatnya. Dia ibadahnya jauh banget Ustaz, cuma rezekinya gampang aja Ustaz, Masya Allah. Mobil gonta-ganti tiap ada merek baru, cat dicobain semua merek tiap bulan, Masya Allah. Pagar besi tempat gonta-ganti, keramik tinggal bongkar mulu 6 bulan sekali, Masya Allah. Padahal ibadahnya rusak. Saya yang ibadahnya rajin Tat, ya Allah Ustaz, diudak-udak dealer mulu Tat, Masya Allah. Saya nggak berani jalan di pinggir Tat, jalan di tengah. Kenapa? Takut ketangkap sama ambon-ambon yang nyatet plat nomor gitu loh. Padahal ibadah saya Tat, ya Allah ya. Orang suka begitu tuh. Ya nggak mungkin lah Allah jahat, pasti ada sebabnya. Ternyata setelah dikritisi, iya. Allah uji kamu dengan ujian yang Allah harapkan, ujian mendatangkan kehusyuan. Sehingga kamu dekat sama Allah. Karena Allah suka dengan rintihanmu di malam hari karena menangis. Bukan ketawa gelimu di malam hari karena sedang dugem sama teman-temanmu gitu, bukan. Tapi menangis, ya Allah, menyesali. Bahkan kiamat Allah tunda, masih ada orang tua yang menangis karena ingat dosa di malam hari. Masya Allah. Jadi betul-betul kebaikan yang Allah pengen. Dan kalau sudah bicara kebaikan, Allah yang tahu, kita nggak pernah tahu. Makanya saya suka pakai bahasa yang gampang. Orang suka komplain sama tetangga di mana dia tinggal. Padahal kalau dilihat efeknya baik. Ya Allah Ustaz, saya udah gak betah Ustaz, suami susah banget dibilangin Ustaz, kakunya orang, ya Allah. Ini tetangga sini gak bener Ustaz, saya istighfar mulu tiap hari Ustaz. Bagus. Ya, saya suka bilang begitu ya. Orang suka komplain sama kondisi komplek dia tinggal. Di sini sih kalau kurang-kurang istighfar Ustaz. Bagus, Masya Allah. Ada yang rumahnya enak di sebuah komplek yang mewah, tenang, nyaris nggak ada ujian, jarang istighfar. Bagusan mana? Bagusan yang bagus istighfar mulu gitu ya. Cuma kan hidup nggak bisa milih. Hidup ini masa Allah, terserah Allah. Ya, pasangan hidup, anak begitu. Kadang-kadang kita dicoba, ya Allah Ustaz, saya siap berumah istighfar terus Ustaz. Ya sering-sering dah pulang kalau begitu ya. Lo kurus amat sekarang Tat, lagi jarang safar gitu ya. Setengah di rumah jadi kurus gitu ya. Banyak ujian. Padahal kalau dilihat ujian membuat dia makin dekat sama Allah. Ini indahnya hidup. Makanya sahabat ketika diuji makin dekat sama Allah. Rasul pun sampaikan wahyu, hadis pun turun. Mereka senang. Ketika nyaris nggak ada wahyu turun, hidupnya gampang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Allah murka kepada kami? Masya Allah. Karena nyaris hidup ini nggak diuji. Kan kalau diuji kan berarti Allah open. Kenapa? Karena innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau uji manusia, Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji.
bukti cintanya Allah, Allah uji manusia. Ya, jadi jangan salah sangka nih, kita nggak diuji. Allah sih baik banget sama setan. Nyaris saya nggak diuji-uji sama Allah. Marah Allah, enak aja. Saya aman-aman aja, nggak ada ujian, Tat. Ya Allah, justru kenaikan kelas dengan ujian, nggak bisa. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam ibadah, siapa yang tidak. Diuji. Jangankan kita berbuat dosa, berbuat baik pun diuji sama Allah. Allah uji manusia. Ada aja nanti. Ya. Makanya Indonesia ini negeri yang dicintai sama Allah. Ujiannya nggak beres-beres. Macet tuh waktu itu, masya Allah ya, Romangun. Ya, betul-betul diuji. Tapi demi Allah, ujian itu mendatangkan kebaikan. Lihat. Kalau nggak diuji sama Allah, itu pada nggak akur di jalan kemarin, betul? Alhamdulillah, ujian membuat kita itu betul-betul kompak sekarang. Sampai ujian ini membuka semua tentang orang-orang munafik. Ya, tiap perwakilan organisasi sekarang mulai munafik timbul semuanya, betul? Kalau kemarin kita dibikin bingung sama perwakilan organisasi yang mengatakan bahwa aulia itu teman setia, betul ya? Sekarang ormas lain nih mulai maju yang pakai buya-buya dah tuh ya, ya. Lama-lama kebongkar semua tuh ya. Ya, orang yang menghalalkan istilah demonstrasi tuh lihat, gampang. Ujian ini menyortir manusia. Ujian menyortir manusia. Karena Allah yang mengatakan, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin." Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Lihat cara Allah. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Diuji. Allah uji manusia. Iya. Kita minta sesuatu ini, kita minta diuji. Jangan kita pikir kalau kita sudah minta kita nggak diuji, Allah uji kita. Dulu kita hidup sendiri, serasa berat, berdoa pengen berdua hidup. Aduh, enak udah berdua deh. Ternyata enakan sendiri, katanya begitu ya. Ya tadi kan istilahnya begitu ya. Jangankan merubah dunia, merubah channel aja berantem, nggak mampu dia. Oh mungkin nggak punya anak, minta anak, udah punya anak girang. Emang nggak diuji? Kalau orang nggak pusing sama anak, tanya pabrik koyo, betul nggak? Sekarang udah jarang make, tapi masih banyak juga kalau udah bentok pakai aja dah. Soalnya mewakili isi hati, gitu ya. Gak usah ngomong you know lah, gitu ya. Masya Allah ya, Allah uji manusia. Anak kecil udah berasa diuji, hingga menghayal pengen tiup nih anak biar gede, gitu bahasanya. Dia pikir kalau udah gede nggak diuji, lain cerita. Anak kecil ujiannya ya mungkin apa ya ujian anak-anak, sakit, mau nemu gigi panas, mau jalan muntah, ada macam-macam gitu ya. Udah gede kitanya yang pengen muntah mulu, betul ya. Lain lagi ceritanya tuh. Tapi itulah ujiannya. Cuma orang Islam tuh nggak takut dengan ujian karena dia tahu kesempurnaan diri dan jiwanya itu karena diuji oleh Allah. Makanya dia berkonsentrasi. Allah perintahkan, yuk mulai kita berpikir bagaimana rumah yang kita miliki ini bisa menjadi kiblat. Di mana rumah tersebut tempat kita beribadah. Berarti kalau orang ibadah pasti diuji. Nah, kadang-kadang rumah jadi sentral ujian. Selama memang kita mampu dan kita bermanfaat, ya jalanin sudah. Semoga Allah muliakan. Kemudian Allah hanya menitipkan ayat yang mengatakan iman stabilkan. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri. Kalau udah mentok, minta tolong dengan sabar dan sholat. Bukan malah keluar jalan kabur, bukan.
sabar, sholat, baru bisa khusyuk. Sabar, sholat, baru bisa khusyuk. Ya orang kalau belum diuji, belum sabar, belum bisa khusyuk. Ya orang kalau belum diuji, belum sabar, belum bisa khusyuk. Gimana sih biar khusyuk? Saya pengen banget khusyuk. Bener tat pengen khusyuk. Saya jelasin ya. Orang khusyuk itu orang yang diuji, sampai dia nangis, sampai dia mentok, baru bisa sabar, bisa khusyuk. Waduh nggak ada kalau gitu. Berat karena khusyuk tuh buah yang dipetik. Apa bahasa Quran? Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lihat orang beriman, lihat kata Allah, ujian membuat dia khusyuk, membuat dia ingat Allah. Kita kalau belum diuji sama anak misalkan, belum diuji sama orang tua, ini Allah kita belum fase loh. Kalau udah diuji, ya Allah gitu ya, pegel tuh. Ini menandakan Allah pengen kita lebih khusyuk dengan ujian, karena kita tahu la yukallifullahu nafsan, tapi kita sadar Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Sehingga rumah bisa menjadi kiblat untuknya. Rumah kita pengen banget Ustaz, rumah tangga kita ini bisa menjadi wadah pendidikan keimanan. Ya ini sih teorinya ulama ajarkan, sisanya praktek dan terserah padamu, kan begitu. Aisyah radhiyallahu anha ini pernah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail fa idza autara qala kumi fautir ya Aisyah. Ini Aisyah ngasih bocoran, Pak. Yusolli minal lail, Rasul itu pernah sholat malam tahajud. Fa idza autara, ketika beliau akan witir, jadi habis sholat malam, kemudian ketika beliau akan witir, qala kumi fautir ya Aisyah. Nabi tahajud dulu, selesai tahajud Nabi mau witir. Sebelum witir beliau bangunin Aisyah. Ini ulama menggarisbawahi, menandakan witir itu hak, sunnah muakkad, lebih dari yang namanya tahajud. Ya, jadi ada dua sholat sunnah yang Nabi nggak tinggalkan walaupun safar, witir dan qobliyah subuh. Kalau yang namanya tahajud baik, cuma Nabi nggak kerjain kalau lagi safar. Witir hak. Lihat cara Nabi, dia tahajud dulu, selesai tahajud mau witir, dia bangunin istrinya suruh witir. Sementara kalau mau ngukur tahajudnya Nabi, buka deh asar tentang Mu'az bin Jabal yang menjadi makmum Rasul. Makanya nggak ada tahajud berjamaah, nggak ada sholat malam berjamaah kecuali taraweh. Imam Nabi nggak pernah ajarkan itu. Tadi kita masih ada nih tahajud berjamaah, tadabbur alam, qiyamul lail, acara-acara yang dibuat-buat. Wallahi di Islam tidak ada yang namanya tahajud berjamaah kecuali taraweh. Nabi itu kalau tahajud rakaat pertama habis baca Al-Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah 287 ayat habis. Dia tambah Al-Imran. Mu'az jadi makmum di belakangnya, ninggalin Rasul. Balik lagi, Nabi masih berdiri baca surat yang baru. Apa kata Mu'az? Untung Rasul. Udah saya mau tinggal sebenarnya. Ini coba contoh sholat yang lama, sholat Rasul. Makanya beliau mengatakan afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam tahajud yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Ya, ini menandakan nggak ada beban jamaah di situ. Lihat Rasul. Tapi ketika bicara witir, dia bangunin. Makanya dibilang tuh kan, memercikan bekas wudunya ke pasangannya. Ya nggak istri, nggak suami. Kalau habis sholat malam tahajud, ada waktu ya. Mereka nggak pernah merusak malam. Kita malah merusak malam sampai pagi berantakan, betul?
Kita malah manfaatin malam buat berduaan. Ini kan kesalahan. Orang-orang soleh itu bukan bicara tebal tipisnya cinta. Berdua ini sanggup gak ke sorga? Di kita enggak. Mumpung malam, yuk subuh gampang. Begitu. Ini kan BODOH, betul ya? Bodoh gitu. Ya, oh lain ya. Oh, kalau para sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan semua sahabat kalau mau tidur wudu. Kita nyaris batal wudu mulu, betul? Coba mulai berpikir panjang. Mana kerjasama kita mana? Untuk masuk surganya Allah. Rumah tanggamu pembuka pintu nerakamu. Kita disibukkan sama rasa suka dan hayalan. Orang-orang soleh lihat. Kalau dia duluan bangun, dia tahajud. Selesai dia bangunin yang belum bangun. Saling mendukung, saling mengingatkan. Bukan malah mencari salah. Kadang-kadang pegel diomelin mulu. Sekali-kali jangan bangunin biar sama gitu ya. Oh salah sekali ya. Yuk mulai berpikir. Ini kita mampu gak ke surganya Allah gitu loh. Kalau bakal gak sanggup ya jangan paksakan. Sebentar loh umur. Coba mulai kritisi. Ya bahaya sekali. Dulu zaman belum berumah tangga, subuhnya azan mulu di masjid. Sekarang udah berumah tangga, subuh bareng duha mulu. Masya Allah. Oh, nggak bisa dibiarin ini. Mana tahajudmu yang dulu mana? Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bebanmu hilang di pundak. Kenapa? Karena zikirmu Allah muliakan kamu. Sekarang kamu sudah dimuliakan. Radadnahu asfala safilin. Allah hinakan kamu sehina-hinanya. Masya Allah. Pendidikan keimanan untuk anggota keluarga. Rasul begitu kata Aisyah. Kumi ya Aisyah. Bangun Aisyah, bangun. Witir. Masya Allah ya. Pembiasaan yang baik lah. Rahimallah rajulan qama minal laili fasalla fa'iqaza imra'atahu fasallat fa in abad nadha fi wajhiha alma. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Rahimallah rajulan. Allah betul-betul mengasihi laki-laki. Qoma minal lail, yang bangun malam tahajud. Fasalla, kemudian dia sholat. Jadi bangun fasolla, bukan wasolla, fasolla. Tiap bangun langsung sholat yang dia ingat, bukan jedah, bukan bengong, bukan lah. Bangun malam nggak ada yang dia kerjain, sholat. Fa'iqaza imra'atahu fasallat. Kemudian selesai dia sholat, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad nadja fi wajhihal ma'. Seandainya dia susah bangun, dipercikan bekas wudunya. Ya ada basa-basi aja dulu, jangan main kepret aja ntar dulu ya. Ntar malam siapapun yang bangun, ya boleh saling mengepret lah, gitu ya. Jadi kalau malam bangun nggak terlalu kaget, cuma sunnah malam tuh dihidupin, karena sedekah kita pada malam hari ya ketika kita bangun malam. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Kita menginfakkan malam hari yang kita suka apa? Tidur. Malam yang paling asik tidur, udah asik tidur. Udah nggak ada yang lain dah. Jalan-jalan makan nggak, tidur paling asik. Apalagi kalau siang udah capek. Pokoknya abis sisa tidur. Bangun jam 10, jam 11 melek sampai pagi lagi nggak apa-apa. Tahajud gampang. Jangan udah capek begadang jam 12 merem, udah pasti bablas. Ya udah pasti bablas, rusak. Ya, muskilah, kita bukan orang muda lagi. Tapi kalau dia paham betul-betul Allah muliakan insya Allah dengan kemuliaan yang betul-betul baik. Ya. Makanya kata Rasul, rahimallah. Artinya Allah mengasihi laki-laki. Qama minal lail, rahimallah rajulan qama minal lail. Allah mengasihi lelaki yang bangun malam atau perempuan yang bangun malam karena hukumnya umum. Minal laili. Fasalla, kemudian dia sholat.
Fa'iqadha imra'atahu fasallat. Kemudian dia bangun dan dia sholat. Fa'in abad, kalau salah satunya susah bangun, nadha fi wajhil ma. Nadha memercikan bekas air wudunya ke mukanya. Ini pun menerjemahkan bahwa orang dulu tuh kalau wudu nggak dilap. Ya, kenapa bekas wudu? Berarti menandakan nggak dilap, bukan berarti wajib nggak dilap. Ya, jangan terbebani karena kan kita kadang-kadang repot sama ngelap, padahal nggak apa-apa. Bekas wudunya percikan saja gitu. Tapi ya, apa ya? Harus tahu juga ini tidurnya jam berapa dia. Karena kalau tidurnya sudah telat kita bangunin juga kesian. Ya, ada yang lebih wajib, ya ini tidur. Kenapa? Badannya punya hak. Ya, udah tahu nih orang capek kerja sampai malam begadang, dibangunin lagi, jangan zolim. Yang wajib dari orang yang capek istirahat. Yang wajib dari orang yang capek adalah istirahat. Jangan paksa dia tuh malah zolim sama badannya, jangan, kesian. Sama kita kalau kita mau nenamu, ya, kita mau mendatangi keluarga kita, saudara kita, demi Allah, yang namanya malam jangan, ya. Ya kalau emang urgent ya sebentar saja mungkin, jangan bertele-tele. Kecuali kalau memang kita pengen belajar, pengen ngobrol yang positif. Karena kata Nabi kan, la samrah, tidak ada begadang malam. Illa lil musafir wal musallin. Kecuali buat orang yang safar, orang yang sholat, atau orang yang menuntut ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau obrolan nggak ada manfaat jangan. Haknya malam itu tidur. Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Ya. Kemudian betul-betul memperhatikan maslahat. Kondisi rumah yang dia miliki ini membuat dia menjadi orang yang tahu bahwa yang namanya rumah ini ada prioritas untuk bisa mengislah rumah tangga kita, rumah kita gitu loh. Ada semangat tersendiri lah. Karena memang ayat-ayat tentang ini banyak. Salah satunya surat At-Tahrim ayat 6. Ini ayat masyhur nih yang kita hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma ayat ini buat orang beriman, enggak setiap orang. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak dipanggil. Hai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka pasti dinyalakan. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ini menandakan Allah tahu bahwa manusia yang berbuat dosa itu adalah bahan bakar neraka. Jangan sampai keluargamu menjadi bahan bakar neraka. Kalau perlu mematikan neraka, kan begitu. Wuquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun ghilazun la ya'sunallah. Ghilazun syidadun la ya'sunallah. Dibikin takut kita sama neraka. Ingat. Nanti neraka itu dijaga oleh malaikat yang ghilazun syidadun, kasar, galak, serem. La ya'sunallah, nggak bisa dilobi, nggak bisa bermaksiat malaikat sama Allah, nggak bisa. La ya'sunallah ma amarahum, kalau Allah sudah perintahkan dia nggak mungkin mengkhianati. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ini malaikat melakukan semua yang diperintah. Udahlah, jangan bercanda sama penyakit dosa maksiat. Hati-hati. Nah, punya tugas. Waduh, ini kalau begini caranya nih harus saya setting kondisi rumah dengan cara yang baik. Alhamdulillah kalau bisa masuk kategori menjaga keluarga kita. Kemudian dalam sebuah riwayat, innallaha ta'ala sa'ilun kullu ra'in ammastar'ahu ahafizu dzalika am dayya'ahu hatta yus'al rajul an ahli baitih. Menguatkan ayat tadi bahwa sesungguhnya Allah, kata Rasul,
akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya? Sehingga seorang laki-laki ini ditanya tentang anggota keluarganya. Masya Allah. Ditanya, ini malah kebalikan. Kadang-kadang malah anak dan istrinya yang pegel. Ngelihat ayahnya tenang-tenang saja, nggak mendalami agama. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana bahtera mau berlabuh di surganya Allah kalau nahkodanya nggak kenal Allah? Kan bahaya. Udah bismillah, belajar deh ya Allah ya. Ibu juga ingetin terus, jangan bosen. Karena nggak mungkin surga bisa berapat ini rumah tangga ke surga kalau nahkodanya nggak kenal Allah. Mungkin sih bahasanya, mungkin pasangan kita bukan ulama. Coba kan dia bisa jadi pengikut ulama. Kita nikah sama perempuan yang bukan ustazah, hafalan Qur'annya nggak banyak, coba akhlaknya baik, dia berteman sama orang-orang baik. Ibu suami bukan sahabat Rasul, bukan penghafal Quran, bukan ulama, cuma dia berusaha baik dan berteman sama ulama. Nggak apa-apa, lawang surga milik Allah. Berapa banyak orang yang baru niat tobat meninggal di tengah jalan masuk surga. Orang nggak banyak hafalan, cuma qul huwallah yang dia suka, dia ulang-ulang qul huwallah sampai makmumnya bosan. Ditanya sama Rasul, apa yang kau lakukan dengan membaca qul huwallah diulang-ulang kayak nggak ada ayat yang lain? Apa kata orang tersebut? Fa inni uhibbuha, aku mencintai qul huwallah. Kata Rasul apa? Dakhaltal jannah ma'aha, kau masuk surga bersamanya. Ya. Oh berarti mulai sekarang qul huwallah aja kan? Enggak begitu. Gitu. Jangan suka keenakan. Ini menandakan bahwa surga ini milik Allah dan ringan. Agama kalau kembali ke Allah itu ringan. Masya Allah. Ya. Ya kalau sudah ada usaha semua terserah pada akhirnya ya Allah. Gitu ya. Rumah itu merupakan tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari berbagai bahaya. Ya. Kita pengen seperti itu. Ada sebuah hadis, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atih. Kata Rasul, tuba, beruntung, liman malaka lisanahu, yang bisa pegang lidahnya, wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya melapangkannya, rumahnya luas walaupun kecil, wa baka ala khati'atih, dan menangisi dosa. Ada 3 orang yang beruntung kata Rasul. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh hadis ini Hasan oleh At-Tabrani. Beruntung orang yang pertama, siapa yang beruntung? Liman malaka lisanahu, orang yang bisa menguasai lidahnya sendiri. Lidahmu ini harimaumu. Ya, gara-gara lidahmu orang turun ke jalan. Betul? Wa wasi'a baitahu, merasa cukup dengan rumahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Enggak pernah komplain. Kalau ngikutin mau sih nggak ada beresnya. Dulu zaman masih gabung sama mertua pengen berumah biar kata ngontrak. Alhamdulillah sekarang bisa dia ngontrak. Coba nggak ada syukurnya, ditegur gimana? Alhamdulillah nih udah ngontrak sekarang berani mandiri. Iya sih cuman ngontrak gitu ya. Ya entar pelan-pelan juga lama-lama punya rumah. Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan kan. Alhamdulillah dia punya rumah, cuma kecil. Gimana nih udah punya rumah sekarang nih? Alhamdulillah ya begitu deh Ustaz, teman kecil ya Allah. Ya sabarin dah ya ilahi Rabbi subhanallah ya. Alhamdulillah dia punya rumah gede. Oh Masya Allah rumah gede. Kegedean capek. Ini orang nggak ada beresin, nggak ada beresin. Itu kalau syahwat yang dikedepankan begitu. Padahal mau rumah kecil mau rumah gede kita bicara manfaat. Manfaatnya apa? Rumah gede juga tamu jarang, masuk angin mulu kita, betul. Rumah kecil berkah, Allah yang bakal gedein nanti insya Allah. Jadi jangan gampang komplain. Kalau ikutin komplain nggak ada selesainya. Masya Allah. Betul-betul kita minta orang yang bisa menjaga lisan, orang yang merasa cukup dengan rumahnya. Wa baka ala khati'ati, orang yang baka ala khati'ati, orang yang menangisi dosanya. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas,
Dia orang yang beruntung. Kenapa? Karena memang menangisi dosanya, sibuk dengan aibnya, nggak sibuk dengan aib orang. Beruntung dia. Tuh 3 orang yang beruntung tuh, bisa menjaga lisan, merasa cukup dengan rumah yang dia miliki, menangisi dosa. Mudah-mudahan kita tergolong 3-3-nya insya Allah ya. Karena kadang-kadang kita ini nggak bisa jaga lisan. Kadang-kadang komplain sama rumah, betul? Kadang-kadang kita malah ketawa geli inget dosa, betul ya? Ketawa geli. Geli apa? Kenapa? Inget dulu Tat, waktu lagi nyolong. Nyolong hahehe gimana sih? Janganlah, kita nggak pengen yang kayak gitu ya, insya Allah ya. Ya, kita sudah maksimalkan, sisanya terserah padamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan yang terbaik buat hidup kita insya Allah ya. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu yang mau ditulis, silakan. Ustadz, saya punya laptop yang softwarenya ada yang bajakan. Sekarang software nyari semuanya bajakan ya. Saya ingin beli yang asli tapi tidak punya uang. Ya sabar. Tapi saya juga butuh laptopnya untuk tugas sekolah. Bagaimana saran Ustadz? Jenderal Sudirman nggak pakai laptop jadi pahlawan, gitu ya? Apa pusing amat sih ya? Laptop itu kan muhdas, baru-baru ini aja. Ya, masya Allah. Ibu kita sama bapak kita nggak ada yang megang handphone akur sampai tua, betul? Kita handphone tiap orang punya 3, punya 2, berantem mulu, betul? Mendingan gak punya handphone sekalian sudah. Sebenarnya kan itu cuma kebutuhan yang sifatnya nggak pokok, gitu lah. Ya kita bisa dengan cara yang tidak perlu memaksakan sesuatu yang haram sebenarnya. Karena hukum asalnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik, gitu ya? Dan kita pengen kebaikan ya insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila ibu saya yang sebelumnya berdua dengan almarhum bapak ingin berangkat haji, namun bapak meninggal dunia, dan apabila diganti mahram tidak memungkinkan karena proses pendaftaran haji yang perlu menunggu 17 tahun. Apakah ada keadaan seperti ini bisa tanpa mahram? Bisa. Ibu ya, pemerintah bertanggung jawab kok di atas 45 ya. Insya Allah nggak masalah, asal betul-betul dititipkan, dijaga ya, betul-betul diperhatikan. Apakah dapat diganti dengan mahram saja? Ya kalau bisa ada mahram ya bagus, kalau nggak ada ya jangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semoga Allah jaga beliau insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Lingkungan kerja saya 40-50 Tat. 40 sampai 50 orang, mayoritas non muslim. Bagaimana sebaiknya sikap saya saat mereka berkumpul di kantor untuk merayakan ulang tahun seseorang non muslim? Apakah saya boleh ikut berkumpul tanpa mengucapkan selamat ulang tahun bernyanyi, atau saya harus memisahkan diri? Ya hukum asal yang haram ya haram ya. Hukum asal yang haram adalah haram, nggak diperbolehkan sudah. Memang kalau masalah mengucapkan selamat ini selamat itu, mendingan pahit pertama enteng ke sana. Jadi sekalian bilang sama teman kita nih bahwa ada beberapa hal yang kita nih nggak bisa melakukan, cuma nggak mengurangi persahabatan kita gitu loh. Bolehkah kita memaksakan kehendak supaya pasangan kita berpakaian secara syar'i bahkan dengan ancaman?
Ya nggak perlu ya, agama ini bukan paksaan kok. Pasangan Anda ini kan orang yang bukan gede di pesantren. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan dia. Karena hukum asalnya ini la ikroha fiddin. Kecuali kalau sudah dibaikin, diomongin nggak ada perubahan, ada penghapusan sedikit boleh. Sampai levelnya mau menceraikan aja masih boleh, mentalak aja masih boleh. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau bisa diomongin baik-baik, insya Allah lah. Ya Allah, pasangan Anda itu orang baik loh. Apa bukti baiknya? Kuat ngadepin Anda. Betul ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya seperti kembali ke Tanah Abang. Sepertinya Ustaz dari Tanah Abang. Apa benar Ustaz? Saat ke Tanah Abang. Orang Betawi di mana aja mirip lagi. Enggak, saya Kebayoran Lama. Ustaz, keluarga masih ada yang melakukan bid'ah, keturunan atau budaya yang dibawa sejak kecil. Bagaimana cara mengajak kajian sunnah? Ya gimana dong, orang keluarga situ sih bingung jadi ngomongin. Ya saya nggak tahu keluarganya, nggak tahu kondisi kejiwaannya. Gimana saya mau sok berteori kan? Memang ada beberapa kegiatan yang kita buat. Ya insya Allah nih mulai minggu depan rutin lagi nih. Kita buat setiap jam 9 malam itu acara ngeronda bareng Ustadz Suhan, bareng Bang Suhan dia bilang gitu ya. Nanti dibuka channel aja nanti. Itu ada dialog di pos ronda. Saya ngomong abis tuh ceramah pakai bahasa Betawi. Emang yang datang juga siapa aja gitu ya. Artinya masalah-masalah kita pecahkan dengan bahasa yang asik. Nanti bisa catat channelnya nanti ya. Itu ada kegiatan yang seperti itu. Ya kita ngerti kondisinya karena kita orang Indonesia yang tahu jam-jam 9 malam itu saat kita pengen istirahat. Pengen ada tontonan yang positif. Bukankah sekarang TV di kantong? TV di kantong sekarang. Kita udah malas lihat TV yang gede 32 itu deh. Uang deh, kegedean gitu ya. Mendingan yang simple, yang kecil di kantong ini, simple sekali. Atau kalau buat TV gede gitu sesekali kita lihat Saudi, acara Saudi, Roja atau Wesal atau Insan Niaga, Surah Fadl. Cuma nyaris jarang kita tonton lah. Kita bersahabat dengan handphone, betul? Nah, ini bahasa streaming lebih asik. Masya Allah, ini kan sekarang, ini kita interaktif ini mungkin nggak tahu. Iwan ada dari mana terakhir? Ada yang ini? Ada dari luar Taiwan, Hong Kong, lihat tuh banyak streamingnya sekarang. Mereka bertanya, kita disaksikan nih sama mereka, masya Allah. Betapa dunia itu kecil sekali. Semalam dirabanian dari Turki, dari UK, artinya mudah sekali. Nah kita yang tahu kondisi nyaman untuk belajar, nah itu sudah mudah sekali sekarang. Ya coba kalau bahasa keluarga, jadilah total keluarga buat keluarga kita. Kita yang tahu kondisi keluarga kita, orang nggak ada yang tahu. Nah, jadi harusnya mudah buat kita. Ustaz, panjangin jenggot, pendekin kumis adalah sunnah. Apa memendekkan kumis sudah cukup seperti kumis Ustaz? Ini orang simple nih, masya Allah. Ntar kasih hadiah ente. Ya. Memang orang ada yang bilang kalau orang laki nih kumis dicukur, apa digunting. Nah, ya berkhilaf. Tapi saya menemukan asar dari Umar bin Khattab. Umar itu kalau malah niup kumis, berarti nggak dicukur, kelas. Ya, saya mencontoh itu. Tapi nggak dinyalakan, yang mau dikerik pun boleh. Cuma kenapa Umar meniup kumisnya? Menandakan Umar menggunting bukan mencukur habis. Bas, nah, masya Allah. Ustaz, perbuatan manusia mau baik atau buruk dalam hidupnya, apakah itu Allah yang ngatur? Mohon penjelasannya. Allah sudah ciptakan manusia ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Allah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan itu terbaik. Di mana Allah pun katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha. Allah yang jadikan bumi ini gampang. Sehingga nggak ada yang sulit buat manusia harusnya. Cuma sifat manusia kan adalah kanut, ingkar.
Akhirnya kerusakan yang kau rasa ulah tanganmu sendiri. Kau jadikan malam untuk kerja, siang untuk istirahat, sakit. Sementara hukum asalnya Allah perintahkan kita menjadikan siang bekerja, malam istirahat. Jangan dirubah. Kalaupun pengen manfaatin malam, tidur dulu walaupun sebentar. Jadi obrolan-obrolan kita di acara ngeronda kemarin ya, saya saksikan teman-teman yang pada mau ngeronda, bukan melek dari sore, penyakit. Tidur dulu sebentar. Malam bangun, tahajud, keliling apa. Kegiatan-kegiatan yang di Islam itu diperbolehkan kalau ngerti caranya, kalau enggak penyakit. Nah, ya. Seperti yang Pak Ustadz katakan bahwa anak harus dekat ibunya sebagai madrasah pertama. Tapi yang saya alami, anak saya sejak bayi jarang dan memang tidak saya asuh secara langsung karena mertua yang ngambil hak asuh anak saya. Saya takut pada Allah karena merasa menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah kepada saya. Ya iyalah, nggak boleh. Ya, dalam hal ini kita harus tahu. Artinya apa namanya, betul-betul memang di mana hak pendidikan itu ummu, laisa jaddah, ummu, bukan nenek tapi ibu. Makanya buat orang laki harus berilmu, nikah sama perempuan yang jadi madrasah, wadudul walud, bukan cuma tampang. Prospek ilmu ipar, al walad lil khal, anakmu tergantung iparmu. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau seandainya kita menikah sama orang modal suka, senang, kemudian dia hamil, kita meninggal, anak kita di tangan siapa? Mikirnya ke situ. Al walad lil khal, anakmu tergantung iparmu. Makanya PR kita orang laki mendakwakan ipar. Bagaimana ipar kita bisa sepaham sama kita dalam agama? Karena kalau kita meninggal nanti, kita nggak tahu umur kan? Anak kita di tangan istri kita, yang berhak memberikan nafkah kan ipar kita, adik kakak lakinya. Kalau uangnya haram, anak kita jadi apa? Ngayal jadi umat Muhammad, ternyata kaum Ad, kaum Samud. Perlu mikir panjang, jangan gampang tergoda sama dunia. Ya, jadi jangan gampang tergoda mengatasnamakan sunnah-sunnah tapi nggak mikir panjang. Ini berbahaya sekali. Kita adalah pengurus masjid, namun kita tidak dapat banyaknya terjadi kebid'ahan di masjid. Menumpas cuma bisa mewarnai saja dengan memanggil ustadz sunnah, yaitu proses. Nabi juga nggak bisa ngerubah langsung Ka'bah. Tetap beliau tawaf bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kita belum bisa ngerubah bid'ah, bukan berarti nggak sholat bareng sama ahlul bid'ah. Sholat, tapi kan dia pakai zikir ya nggak usah ikut. Dia kita. Kita dapat pahala sholatnya aja. Kan Nabi ngukurnya apa? Tahrimu takbir wa tahlilu salam. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Udah itu aja. Ya dia pada ini wirid kenceng, kita nggak usah. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sholat berjamaah gara-gara kebid'ahan seseorang, jangan. Masya Allah, curhat ini. Emang kalau tanya jawab nih kita bisa melek kalau ngopi dulu. Saya dan suami menghindari kata-kata yang tidak baik seperti nakal dan lain-lain pada anak kami yang aktif. Namun orang tua kami sering melontarkan kata-kata nakal, badung dan lain-lain pada cucunya. Pernah kami larang baik-baik tapi malah dianggap berlebihan. Akhirnya saya cuma bisa berdoa dan memohon kepada Allah semoga hanya kata-kata dan doa yang baik yang diserap anak-anak kami. Adakah hal dapat kami lakukan lagi? Ya, yang harus dilakukan ya memang orang kalau sudah berumah tangga jangan terlalu dekat sama mertua. Ya belajar dong, Anda sudah punya bendera sendiri dong, berumah. Sehingga nanti ada waktu-waktu tertentu mempertemukan kepada keluarga kita, boleh. Jangan malah nanti kalau kita menjadi hakim buat mertua kita, awal kerusakan rumah tangga tuh. Kita kesal sama mertua, pasti berantem sama anaknya, betul? Apalagi itu mertua buat si istri, itu kan orang tua dari suami.
yang biar bagaimana tetap nomor satu dalam hidupnya. Kita yang pintar-pintar. Maka saya suka bilang dari kemarin nih, kita orang laki jangan pernah membuat cikal bakal keributan. Kalau kita sudah ngasih nafkah ke istri, kemudian satu waktu saudara kita yang susah datang ke rumah, pulang nggak punya ongkos, jangan ngerepotin istri, ma pakai dulu, jangan, haramin ini, karena besok dia akan meremehkan keluarga Anda. Begitu pula sebaliknya, pasangan ini jangan bercerita tentang aib keluarga. Ya karena apa? Karena istri kita bukan saudara kita dari keluarga kita. Begitu pula sebaliknya, jangan. Apalagi ngejelekin orang tua kita depan pasangan kita, itu bodoh sekali. Akhirnya nggak respect mereka. Cikal bakal ini sering terjadi. Akhirnya kita nggak berasa ketika kita lagi down iman kita, ngelihat pasangan kita ngeremehin saudara kita emosi. Begitu orang tua kita, makin hari makin berbekas, masya Allah. Dalam pendidikan juga sama. Orang tua kita ini orang yang sudah terbentuk, kita nggak bisa komplain. Bukan berarti menjauhkan anak dari neneknya, bukan. Kalau sudah bicara pendidikan harus baik-baik. Ya sementara mungkin sekarang bahasanya doakan dulu, ya nggak apa-apa. Doa bisa merubah insya Allah. Ya memang istilah-istilah nakal, badung itu jangan dibiasakan. Mukul anak, nyubit, melotot, itu buang kebiasaan jauh-jauh itu. Saya kalau di rumah orang nyubit, saya cubit lagi. Sakit gak? Sakit. Dia juga sakit sama. Pelototin anak, saya pelototin seharian. Enak gak? Gak enak. Dia juga gak enak sama. Bukan begitu cara pendidik. Kalau gak mampu bilang dari sekarang. Masya Allah. Saklek. Jangan berikan bekas buruk pada hati anak. Jangan. Gak ada orang hebat gara-gara dicubit. Kita biasakan pukul anak kita jadi baik. Sebentar dia akan mengulang. Anak kita bukan orang yang maksum. Habis dipukul terus gak pernah baik, gak pernah nakal lagi. Dia pasti nakal. Dia manusia. Dan nanti ketika dia nakal, dia nggak bisa dipukul dengan ukuran pukulan yang dulu, harus lebih. Ini kan bahaya sekali. Makanya memang kalau belum siap untuk punya anak, jangan ngayal menikah gitu loh. Yang ada keturunan ini nggak bagus karakternya, nanti PR guru, kesian. Kok anak masalahnya banyak tiap hari, ya orang tuanya pada belum siap punya anak. Emang betul kita kudu ngadain tablik akbar prawedding ya, betul-betul ya. Supaya jangan cuma kepengen doang gitu loh ya, udah punya bingung. Ngedidik anak pengen jadi anak yang hebat, modal ngomel sama mukul, menyubit, ngempos. Aduh, jangan. Di Islam tidak ada, wallahi tidak ada seperti itu. Buka sejarah para ummahatul mukminin, buka. Gimana tuh sampai Allah titipin 5 anak semua penghuni sorga. Asma binti Abu Bakar, lihat. Asma juga bercerai sama Jubair kan di hari tuanya kan. Jangan bilang cerai itu buruk, itu fitrah, nggak ada masalah. Kalau bakal nggak baik ya bercerailah. Asma dengan Zubair bercerai, cuma 5 anaknya penghuni sorga. Zubairnya penghuni sorga, Asmanya penghuni sorga, betul? Kita suka buruk sangka, buruk pandang kita. Masya Allah. Rumah apabila ada foto-foto atau boneka yang menyerupai makhluk hidup tidak akan didatangi malaikat. Apakah termasuk foto kenangan masa kecil? Ya elah, foto judulnya. Pakai pengkhususan gitu ya. Foto taruh di album, deh, simpan, sesekali lihat masih boleh. Karena foto bukan lukisan. Ya. Ada penghasilan ibunda Ana dari menyewakan rumah. Rumah kontrakan tersebut sudah setahun ini diiklankan untuk dijual. Sudah haul, namun belum laku. Rencana jual untuk beli rumah kontrakan lain yang agak dekat rumah saja. Apakah sudah harus bayar zakat? Wallahu alam bisawab. Ya, yang pasti ketika diniatkan rumah itu dijual, ada nilai zakatnya yang bisa dibayarkan nanti setelah laku atau bagaimana. Allah. Bagaimana cara menasihati suami yang masih belum rutin sholat fardu di masjid? Ya situ yang paham dah, saya nggak paham ya. Suami-suami situ nanya ke kita lagi. Saya suka bilang kalau kajian sore jangan ngajak orang mikir, ya pusing gitu. Ini kan suruh mikir. Giliran lagi enak nggak cerita.
manusia. Ya gimana dong, saya bingung ngomong ini ya. Suaminya mana sih, angkat tangan? Ada. Harusnya ibu nanya plus foto, jadi saya tahu di sini gitu ya. Japri Japri. Ya sabar ya bu ya. Saya yakin bisa ngerubah dia lah. Buktinya sampai saat ini dia bisa nurut sama ibu, kan gitu ya. Apalagi cuma masalah sholat, insya Allah bisa. Lebih dari sholat dia bisa. Apalagi sholat, masya Allah ya. Insya Allah dia nurut. Apakah istri yang lebih sadar akan syariat bisa meringankan pertanggungjawaban suami di akhirat nanti? Ya enggak lah, ya tanggung jawab suami. Ya makanya ada obrolan, ngomongin jangan masalah belanja nama bulanan doang, akhirat nih. Bukan masalah nilai yang kau berikan tiap bulan mas, bukan. Tapi pintu surga sudah berapa yang kau paham, gitu bahasanya. Aswarwab ketemu lagi. Udah dibilang yang dikosor tuh sholat, salam jangan dikosor. Ini cuma di Indonesia doang nih bid'ah, negara lain nggak ada. Antum lihat di pojokan negara manapun nggak ada yang mengkosor sholat, kecuali negeri kita ini. Nah, biarin kita nggak jawab, biarin. Bagaimana yang harus kita lakukan agar tercipta rumahku adalah surgaku? Tadi dibahas sudah sejam lebih. Apalagi yang dengan kekinian banyak godaan di mana-mana. Ujian terdekat adalah dari rumah kita sendiri, seperti anak kita misalnya. Enggak, anak itu memang ujian yang menyenangkan. Makanya banyak nasihat ulama tentang anak. Secara umum sih ayat mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, gitu ya. Hari di mana hartamu, anakmu nggak bermanfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Artinya, anakmu, hartamu di dunia bisa nggak bikin hatimu bersih? Makanya kalau anak nakal kita beristighfar, kita berdoa, kita makin baik, berhasil kita punya anak. Yang nggak berhasil itu kalau anak nakal kita mukul, kita nyakitin, itu nggak berhasil. Masa kalah sama orang kafir yang pembantunya disekolahin sampai S1, S2? Ketika ditanya kenapa, saya cuma takut anak saya dekat sama orang bodoh. Kita nggak kepikiran, mbak-mbak kita di rumah nggak ada yang pintar, betul? Tapi kita titipin anak kita sama orang bodoh, ya udah nasib. Pernah nggak kepikir kita adakan kajian di rumah, pembantu suruh duduk ikut kajian gitu loh, sampai punya pembantu yang cerdas. Anak kita sama orang cerdas. Lihatlah Rumaisah binti Milhan, dia mau nikah sama Abu Tolha, anaknya Anas bin Malik dititipin ke siapa? Orang paling pintar sedunia, Rasul. Pertama kali dititipin Nabi doakan Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya kalau dititipin sama orang pintar betul. Nah kita dititipin sama orang yang nggak bisa ngaji, ya sudah nyanyi. Ibunya kajian, bapaknya kajian, anak yang ngerti lagu goyang dompet. Gak bilang. Lah si mbaknya nyanyi mulu, betul gak? Masya Allah. Hati anak saya keras banget, padahal suami lembut, saya apalagi lembut banget gitu ya Allah. Kok anak saya keras tat ya? Coba sekali-kali intip. Ini mbak cara ngasih makan anak gimana coba? Ternyata anak digendong jalan ke kebun, tangan kanan mbak megang HP, tangan kiri nyendok. Ini penyebab kerasnya hati nih, makan pakai tangan kiri. Karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Itu hal-hal sepele loh. Ya, kita nggak pikirkan sampai ke sana. Cuma ngayal pengen punya anak yang hebat, tapi caranya kita nggak paham. Ya, menjelang maghrib yang mau wudhu supaya nggak berebut, fadhol. Nanti ini saya terus baca nih, jadi nggak berebut karena terbatas sekali tempatnya. Fadhol. Apa hukumnya kerja di tempat jual miras? Ya nggak usah ditanya, udah ya haram ini. Mau tanya kiat-kiat mendapat jodoh, pindah dulu kerjaan, gitu ya. Sudah 4 kali ta'aruf belum dapat, ya mungkin gara-gara kerjaannya tuh, ya. Salah tidak menjauhi teman yang suka musik, sudah dinasihati tapi tidak didengar.
Ya mungkin menjauhinya ketika dia main musik kali ya. Jangan dijauhin karena dia butuh Anda sebagai teman untuk mengingatkan. Ya. Belum. Bukti cinta Allah adalah dengan menguji kita. Karena ujian akan mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana menjaga agar tetap sabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kesenangan. Apakah ujian kesulitan memang lebih baik bagi hamba yang soleh? Wallahu a'lam bishawab. Enggak juga sebenarnya ya. Tapi memang kalau Rasulullah tuh senang diuji miskin. Karena orang miskin itu kan lebih dekat ke sabar. Allah bersama orang yang sabar gitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang miskin yang sabar itu lebih cepat 40 masa masuk surganya ketimbang orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena orang kaya banyak pertanyaan, miskin nggak ada yang ditanya. Bagaimana menasihati orang tua agar bersifat juhud? Karena orang tua selalu menyibukkan diri mencari uang hingga telah di malam hari setiap harinya. Ya kita yang kerja sekarang makanya ya. Kita ngelarang orang tua supaya nggak kerja, kita nggak ngasih nafkah ya susah. Coba tanya kebutuhannya apa, kita banting tulang, suruh dia diam di rumah. Orang tua mana sih yang nggak pengen diam di rumah? Semua juga pengen. Cuma kitanya nggak bisa ngasih nafkah, cuma ngelarang. Mau makan apa besok? Kan begitu. Ustaz, saya seorang wanita yang sudah meninggal suami. Syariat wanita harus di rumah. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan mencukupi kebutuhan rumah tangga saya, sedangkan pekerjaan saya selalu berhadapan dengan laki-laki? Ya nggak apa-apa. Yang penting berpenampilan syar'i. Karena kalau perempuan itu kan bajunya itu kan hijabnya. Apa kata Rasul? Lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Begitu kan? Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Menandakan apa? Muka dan tangan kelihatan, betul? Kecuali yang lainnya. Baju perempuan, hijab perempuan. Kecuali kalau menimbulkan fitnah, tutup niqab lebih baik. Begitu bahasanya ya. Namanya mustahab. Tapi hukum asalnya perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Berarti muka dan tangan kelihatan, khalas. Ya. Alangkah baiknya dia membuat usaha sendiri atau menghindari ikhtilat. Makin baik rezeki kalau kita menghindari ikhtilat, insyaallah. Apakah dibenarkan menceritakan keburukan tentang neraka kepada anak-anak usia SD yang sudah wajib sholat? Bagaimana cara berpaling yang paling baik? Mohon nasihatnya. Justru suruh jelaskan tentang neraka kepada mereka. Siapa yang ngelarang? Agar tahu bahwa neraka itu menyeramkan. Allah kabarkan tentang neraka kan? Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum. Masyaallah. Jelaskan. Ustaz, bagaimana mengatasi anak yang sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya padahal sudah kelas 3 SMA menunggu ujian saja? Perlu, kalau anak Pak Bu pasca SD SMA itu butuh lingkungan. Anak itu lebih suka visualisasi loh ketimbang listening. Nggak suka mereka terlalu banyak diomongin. Letakkan di lingkungan yang baik. Makanya kitanya harus rajin nih bawa anak ke pesantren, dekat teman-teman yang soleh, ngajak hal-hal yang positif sampai terpanggil dan terpicu nanti. Ya kalau sekarang sih harus ada yang nasihatin dia karena tinggal selangkah lagi kan, sayang. Ustaz, putri saya masih sendiri, ingin punya suami yang bisa menjadi imam untuknya. Hati-hati Quran untuk mencari mencari calon suami. Bolehkah saya minta tolong sama Ustaz? Saya nolongin apa, bingung. Semoga dimudahkan dapat jodoh yang baik ya, imam yang betul-betul bisa memimpin dia ke surganya Allah insyaallah ya. Subhanallah. Kalau jadi istrinya Ustaz harus punya jantung 4 ya. Terus sabar, ujiannya berat benar, Masya Allah. Ya, saya mempunyai ibu yang sampai sekarang selalu dikelilingi dengan riba. Ibadahnya juga sangat kurang, sholatnya hanya maghrib saja.
lisannya juga tidak dijaga, yang keluar dari mulutnya hanya hal-hal buruk, suudzon. Saya sebagai anak sudah sering memberitahu bahwa yang beliau lakukan tidak baik, menyarankan agar mendekatkan diri kepada Allah, tapi beliau tidak terima lalu marah. Apalagi yang harus saya lakukan? Kalau orang tua, itu rumusnya cuma satu, jadikan dia sebagai sahabat dalam hidup kita. Karena orang tua yang jadi sahabat kita itu akan diberikan kita diberikan kemudahan buat menasihati beliau insyaallah ya. Ustadz, bagaimana cara mengatasi insomnia, susah tidur? Apakah ada tuntunan dalam Islam untuk mengatasi insomnia? Sebenarnya kalau dia membiasakan qailulah tahu? Tidur siang walaupun sebentar, itu malam ngantuk. Coba biasain tidur siang. Ini rumus Rasul. Ya zuhur 10-15 menit, setengah jam nggak masalah. Yang penting tidur sebentar. Malam ngantuk walaupun sebentar. Nanti kalau tidur habis isya tidur jam 9 jam 10 bangun nggak apa-apa, sehat. Yang penting udah merem. Yang nggak bagus kan kalau melek sepanjang malam, itu yang nggak boleh ya. Coba biasakan qailulah. Ya, semoga Allah muliakan insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, contoh dari Rasul untuk mengelola keuangan di keluarga laki-laki atau perempuan. Afwan, mohon info dalilnya. Ya, laki-laki, perempuan diberikan nafkah dan dia memanage-nya. Bukan semua uang laki di tangan perempuan. Janjikan dia sebulan berapa, komitmen, kasih deh, jangan dikurangin, kasih lebih. Sesekali sedekah, sesekali hadiah, itu mendatangkan sayang dan cinta. Hadiah sudah dikasih, memang pokoknya hadiah dirutinkan makin baik. Tahadu tahabu. Bukan semuanya nanti kita kasih ke orang tua, ke saudara, ke teman jadi masalah. Ya, saya kasih kamu sebulan misalkan 5 juta. Ya sudah, kasih 5 juta sebulan. Ada kebaikan, kasih hadiah biar dia senang. Sisanya kasih keluarga. Apalagi ibu kita orang laki, ibumu, ayahmu. Jangan pernah orang tua jadi nomor 2 dalam hidup kita. Ya, insyaallah manfaat yang disampaikan. Kita tunggu maghrib. Allah musta'an. Minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, ada pertanyaan? Halas. Taib. Insyaallah manfaat. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.